Campriness, 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 Campriness. Halo Kampringers, saya Joni Kampring, badut yang sudah lama tidak muncul. Dan di kemunculan saya kali ini, saya akan coba ngobrol sendirian dengan hal yang ingin saya bahas masih di seputar acting. Nah, acting yang akan saya coba bahas kali ini adalah acting natural. Ada nggak sih acting yang natural sebetulnya? Baik, sebelum saya coba bahas, jangan lupa untuk ditonton, like, dibagi-bagi videonya, atau juga subscribe ya. Kita akan bahas setelah ini. Nah, Kampringers, sering kita dengar mungkin di televisi atau mungkin di sinetron-sinetron ya, orang-orang yang berkecimpung di dunia acting sinetron atau film sering berbicara masalah peran atau acting yang natural. Actingnya yang natural aja dong, jangan berlebihan. Nah, sebetulnya ada tidak acting yang natural? Jika kita berangkat dari kata acting, yaitu act, do dalam bahasa Inggris atau laku dalam bahasa Indonesia, saya kira tidak ada yang namanya acting natural, karena semua acting itu diciptakan, dibuat, didesain atau direka. Act atau laku itu mengalami pelebihan dari porsi yang aslinya, dari porsi real. Sebagai contoh begini, Anda pernah melihat seorang yang sedang beradu peran, saling memunggungi misalnya? Apakah kemudian di dunia real ada orang yang saling memunggungi seperti ini? Atau misalnya seseorang yang menghadap jendela, sementara ada orang di belakangnya, lalu mereka berdialog. Nah, ini dilakukan untuk kebutuhan angle, dalam gambar kamera itu untuk kebutuhan angle, atau dalam gambar panggung dia untuk kebutuhan spektakel panggung. Jadi semuanya dilakukan bukan untuk kebutuhan yang natural, bukan untuk kebutuhan real, tapi untuk kebutuhan gambar panggung atau gambar kamera, untuk kebutuhan estetika. Nah, di sini jelas sekali bahwa yang namanya act itu tidak dilahirkan serta-merta. Tidak ada yang namanya pure, real gitu, natural sekali orang berlaku seperti kelakuan sehari-hari. Tidak mungkin. Karena jika dia melakukan hal seperti itu, maka itu bukan acting, tapi dokumentasi. Orang sedang ngobrol di pos ronda misalnya, kemudian di shoot, lalu apakah itu bisa dikatakan acting? Saya kira tidak. Itu hanya dokumentasi orang ngobrol. Sama seperti misalnya Anda pergi ke ke acara kawinan, tiba-tiba ada orang mengambil daging gitu, lagi makan ngambil daging. Apakah itu bisa dikatakan acting? Karena tiba-tiba ada kamera yang sedang menyorot dia. Tidak, kalau begitu nanti kita katakan aktor itu sedang rakus ngambil dagingnya sampai 4 misalnya. Tidak. Yang mereka sedang lakukan itu adalah dokumentasi orang yang sedang makan. Berbedanya acting yang disebut natural tadi. Oke, mungkin orang membuatnya lebih sederhana untuk mengatakan acting realisme. Mereka menyebutnya acting natural. Tapi toh ternyata di dalam realisme sendiri terjadi pembesaran dalam acting. Disebut sebagai stilasi peran. Tidak ada acting yang benar-benar real seperti aslinya.
Salah satu contoh adalah membesarkan suara. Membesarkan suara dalam dunia acting disebut sebagai pembesaran. Artinya dia sudah tidak real. Membesarkan gestikulasi, membesarkan mimik wajah atau ekspresi itu juga sama seperti pembesaran-pembesaran yang ada dalam dunia acting yang lainnya. Jadi sekali lagi mungkin bahasa acting yang natural ini dipakai untuk menjelaskan acting yang real, yang realisme. Tapi juga akhirnya jika ini dimaknai salah oleh masyarakat secara awam, masyarakat awam secara umumnya maksud saya, dia akan menggeser makna dari acting realisme itu sendiri. Bahwa acting sebenarnya, yang disebut acting adalah sebuah benda ciptaan. Artinya act itu diciptakan, didesain, dikonsep terlebih dahulu, lalu kemudian dipilah yang mana yang baik. Itu kenapa banyak sekali aktor yang kemudian harus melakukan latihan dan riset berbulan-bulan hanya untuk satu peran. Jadi tidak ada yang namanya acting natural bagi saya. Terserah bagi Anda yang lain yang di luar sini ingin membantah apa yang saya ucapkan, silakan bisa dicoba ditulis di komen video ini, atau mungkin membuat video bantahan dari video yang saya buat. Lepas dari itu, saya ingin menyatakan bahwa dunia acting tidaklah gampang, juga tidaklah sulit. Yang paling penting adalah berlatih. Jadi untuk Anda yang ingin mencoba acting, jangan dulu terjebak pada teks acting natural, tapi cobalah dulu acting realisme. Saya Joni Kampring, badut yang tidak bisa melucu, pamit. Dadah. Mau bikin karakter sendiri seperti ini, macam-macam loh, mulai dari karakter sendiri atau juga bisa karakter kartun lainnya. Kalau Kampringas tertarik, Kampringas bisa hubungi ke sini ya. Ayo buruan pesan, seru loh. Weh kakak, weh kakak, weh kakak, weh kakak.